Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan nama saya Barate Magribi dengan NIM 2108243 dari mahasiswa Prodi Pendidikan Sosiologi kelas 2B Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial. Nah, teman-teman, insya Allah pada kesempatan hari ini saya akan berbagi ilmu dan materi terkait masjid sebagai tempat pembinaan umat, yang dimana materi ini saya dapatkan di tutorial PAI yang diselenggarakan oleh UPI tahun 2022. Nah, jadi sebelum ke pengertian masjid sebagai tempat pembinaan umat, mungkin alangkah baiknya kita mengetahui dulu ya masjid itu secara umum tuh apa gitu definisinya. Nah, jadi masjid secara bahasa itu artinya adalah tempat untuk bersujud. Nah, kata masjid merupakan pecahan kata dari kata kerja dalam bahasa Arab, yaitu sajadah yang artinya telah bersujud. Kemudian kata masjid dengan huruf jim yang dikasrohkan itu berarti tempat khusus yang disiapkan untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Nah, lalu selanjutnya pengertian masjid dalam istilah syar'i itu adalah tempat yang disiapkan untuk sholat di dalamnya secara terus-menerus, yang dimana pada asalnya masjid secara syar'i ini adalah setiap tempat di bumi ini yang digunakan untuk bersujud kepada Allah bagi umat muslim. Nah, selanjutnya yaitu ada fungsi dari masjid. Nah, jadi masjid walaupun emang seringkali disebut masyarakat sebagai rumah Allah Subhanahu wa taala yang berfungsi untuk menunaikan ibadah sholat bagi umat muslim, ternyata ada lagi nih fungsi-fungsi lain dari masjid ini. Nah, yaitu yang pertama kan tadi ya sebagai tempat ibadah, yaitu sebagai tempat ibadah umat muslim. Nah, lalu yang kedua itu bisa digunakan sebagai pusat pendidikan. Lalu bisa digunakan juga sebagai tempat musyawarah, tempat akad nikah, dan juga tempat perlindungan bagi umat muslim, yang dimana masjid ini bisa dimanfaatkan sebagai tempat kita untuk berlindung dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Next. Nah, ini ada masjid sebagai pusat pembinaan umat Islam. Nah, jadi apa sih, bagaimana sih maksudnya masjid sebagai pusat pembinaan umat Islam tuh gitu. Nah, jadi kan meski dalam kehidupan sehari-hari, masjid ini sering diartikan sebagai sebuah bangunan, tempat salat untuk kaum muslim, tapi ternyata masjid juga memiliki peranan penting untuk membangun karakter serta identitas kebudayaan umat muslim. Oleh karena itu, masjid memiliki beragam fungsi untuk kemaslahatan umat Islam dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Nah, maksudnya ini, jadi masjid ini tuh nggak digunakan sebagai tempat ibadah aja, tapi masjid juga bisa dimanfaatkan sebagai tempat kita untuk mencari ilmu, tempat kita untuk mengembangkan kapasitas diri dan membangun akhlakul yang karimah, dan juga untuk memperbaiki kepribadian yang ada dalam diri kita. Nah, ini terdapat 4 pilar dalam fungsi masjid sebagai pusat pembinaan umat Islam. Yang pertama yaitu bersatu dalam akidah, lalu berjamaah dalam ibadah, bertoleransi dalam khilafah, dan juga bekerja sama dalam dakwah. Nah, selain masjid ini dikatakan sebagai tempat umat Islam, tempat pembinaan umat Islam, namun kita juga ada nih langkah-langkah untuk pemberdayaan masjid supaya masjid ini tuh gak sepi dan bisa terus aktif untuk digunakan oleh umat muslim sebagai tempat untuk beribadah dan tempat untuk membangun diri. Nah, yang pertama yaitu ciptakan suasana kerinduan jamaah untuk kembali ke masjid. Lalu yang kedua, adakan program masjid yang memang berkesinambungan sesuai dengan kebutuhan umat atau masyarakat di suatu daerah tersebut gitu. Dan yang ketiga, menjalin komunikasi yang harmonis dengan jamaah dan umat. Nah, jadi kesimpulannya, masjid sebagai tempat pembinaan umat Islam itu, bagaimana kita sebagai umat muslim itu bisa memanfaatkan masjid bukan hanya sebagai tempat ibadah, tapi juga sebagai tempat untuk membangun diri dan karakter, mencari ilmu, dan juga untuk kembali ke jalan yang lurus. Masjid juga bisa dimanfaatkan sebagai tempat perlindungan dan tempat untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala bagi umat muslim. Nah, mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata atau salah kata. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.